Tetapi juga itu terbukti dalam kitab suci. Misalnya Petrus dan Yohanes yang mengerjakan mukjizat menyembuhkan orang yang lumpuh, bahwa para imam Yahudi, para anggota Sanhedrin pengadilan Yahudi menangkap, memenjarakan, mengadili mereka, bahkan menghukum mereka. Akhirnya kau harus mengakui bahwa realita atau kenyataan Petrus itu menyembuhkan orang yang sakit harus diterima. Bahkan Petrus sebagai seorang yang merupakan murid Yesus, yang dulunya itu takut, khawatir, dan cemas terhadap orang-orang Yahudi, tetapi sejak kebangkitan Yesus, ia berani dengan mantap mewartakan siapakah Yesus itu sebenarnya. Maka dasar bahwa Petrus itu berani seperti itu karena dia menurut Yohanes dalam bacaan yang kedua tadi, Allah telah mengasihi manusia terlebih dahulu. Kalau orang itu dikasihi, kalau orang itu dicintai, kalau orang itu disapa, kalau orang itu mengerti satu sama lain, akhirnya itu terlatih pada benaknya bahwa saya harus membela, saya harus menunjukkan kenyataan bahwa dia yang mencintai itu adalah baik dan benar bagi saya. Sama seperti Yesus dalam bacaan Injil hari ini, dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bahkan dia mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk domba-dombaku. Itu bukan sekedar hanya perkataan, bukan sekedar hanya slogan dalam kehidupan Yesus, tetapi itu kenyataan yang terjadi bahwa akhirnya Yesus menyerahkan diri, mempersembahkan diri, mengorbankan diri untuk mereka yang dicintainya, bukan hanya murid-muridnya, bahkan di luar murid-muridnya, domba-domba yang lainnya pun itu adalah harus diperhatikan, dicintai, dan dikasihi. Maka membuka wawasan, membuka cara berpikir itu bukanlah hal yang gampang. Karena orang kadang-kadang sudah hanya melihat ini saja. Saya dari pangkalan kelinci, maka saya hanya memperjuangkan pangkalan kelinci. Saya adalah orang Katolik, maka saya hanya memperhatikan orang Katolik. Justru Yesus memberikan hari ini dalam bacaan ini, ada domba-domba di luar kandang itu pun harus diperhatikan, harus dicintai, dan harus diperhatikan juga dalam hidup ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau setiap orang dalam kehidupan ini bisa mencontoh, meniru Yesus, menjadi orang yang bersifat atau yang bertindak atau yang berbuat universal dalam kehidupannya, tidak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotakan, tidak memilah-milah hanya ini teman saya, ini sahabat saya, ini keluarga saya. Orang itu akan menjadi dan meniru Yesus sendiri dalam hidupnya. Saya bandingkan dalam keluarga Anda. Anda mempunyai anak yang 4, 5, atau 6. Kalau anak 1 itu hanya itulah yang dicintai. Tapi kalau punya anak 4, 5, 6, ada mungkin yang 10, ada yang 13. Seperti yang saya katakan kepada Anda, saya waktu kecil diasuh oleh Marga Sormin, Siregar, Boru Silitonga. Mereka ikut di rumah kami dan baru berpisah setelah anaknya baru 13. Coba Anda bayangkan anak 13. Dari 13 anak itu sekarang hanya tinggal 10.